Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 1 bilangan bulat, soal ringkasan gagasan utama anak-anak, ada di halaman 56 sampai dengan 57. Baik, ibu langsung membahas. Baik, ibu akan membahas soal ringkasan bab 1 gagasan utama anak-anak. Soal ke-1, nyatakanlah bilangan atau kata yang cocok diisikan ke peta. Soal nomor 1, bilangan yang 3 lebih kecil dari 2 adalah 3 lebih kecil dari 2, berarti bilangan itu 2 dikurang dengan 3. Sama dengan, ini minusnya lebih besar berarti minus, hasilnya 3 dikurang 2, 1, minus 1. Bilangan itu adalah minus 1 anak-anak. Selanjutnya, bilangan 6 lebih besar dari minus 4 adalah, berarti ini minus 4 ditambah dengan 6 sama dengan, ini plusnya lebih besar daripada minusnya, hasilnya berarti plus 6 dikurang 4, 2, hasilnya plus 2, bilangan itu plus 2 anak-anak. Soal kedua, jika kita menyatakan 5 tahun yang lalu sebagai minus 5 tahun, kita dapat menyatakan plus 5 tahun dari sekarang sebagai, berarti plus 5 tahun. Nih, kalau yang lalu ini bernilai minus, berarti kalau 5 tahun dari sekarang plus 5 tahun dari sekarang berarti plus 5 tahun. Soal nomor 3, bilangan yang memiliki nilai mutlak 7 adalah plus 7 dan minus 7, ini plus 7. Soal keempat, jika bilangan negatif ditambah ke suatu bilangan, maka hasilnya titik-titik dibandingkan bilangan awal. Karena ini penambahnya adalah bilangan negatif, maka hasilnya akan lebih kecil anak-anak. Ibu tulis di sini. Ini untuk mengisi petanya, diisi kata lebih kecil. Jika bilangan negatif dikurangkan dari sebuah bilangan, maka hasilnya adalah titik-titik dibandingkan bilangan awalnya. Kalau dikurang bilangan negatif itu sama dengan ditambah, maka hasilnya akan lebih besar. Petanya diisi dengan kata lebih besar. Ke soal kedua anak-anak, hubungkanlah bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu artinya kurang dari atau lebih dari. Baik, ibu mulai dari soal ke-1 ini. Minus 3, kalau dibandingkan dengan 1, ini kurang dari anak-anak. Ini, karena minus 3 ini lebih kecil dari 1. Minus 3 kurang dari 1 atau minus 3 lebih kecil dari 1. Lanjut ke soal nomor 2. Ini minus 6 ini lebih besar dari minus 7. Kalau bilangan negatif, angka yang kecil di sini justru nilainya lebih besar. Dan ke soal nomor 3 anak-anak, 4 minus 5 minus 2. Ibu dari yang paling kecil terlebih dahulu, minus 5. Ini kurang dari minus 2, kurang dari 4. Soal ketiga, hitunglah anak-anak. Ibu mulai dari soal nomor 1, 6 ditambah minus 4. Ini sama dengan 6 dikurang dengan 4. Ditambah minus itu sama dengan dikurang anak-anak. Ini 6 dikurang 4 hasilnya plus 2. 2 saja juga boleh anak-anak. Ke soal nomor 2, minus 1 ditambah minus 9. Ini sama dengan minus ditambah minus hasilnya minus, 1 ditambah 9, 10. Hasilnya minus 10 anak-anak. Ke soal ketiga, minus 7 minus plus 8. Ini sama dengan minus 7 minus 8. Ini boleh. Ini minus 7 dikurang 8, berarti ini hasilnya minus 7 ditambah 8, 15, hasilnya minus 15 anak-anak. Soal nomor 4 anak-anak, minus 2/3 dikurang minus 1/3. Ini sama dengan minus 2/3. Ini
dikurang dengan minus ini sama dengan ditambah dengan plus 1/3. Ini sama dengan, kalau kita cermati, minusnya 2/3, di sini yang positifnya 1/3, lebih besar minusnya, berarti hasilnya minus anak-anak. Ini 2/3 dikurang dengan 1/3, hasilnya adalah 1/3. Penyebutnya sudah sama anak-anak, tinggal 2 dikurang 1, 1. Lanjut ke soal kelima, nomor 5 ini. Minus 2 ditambah 6 dikurang 5, selanjutnya ditambah 7. Boleh menggunakan sifat komutatif, boleh anak-anak. Kita pindah seperti ini. Kita pindah tempatnya, 6 ditambah 7, selanjutnya dikurang 2 dikurang dengan 5. Sama dengan di sini 6 ditambah dengan 7, 13. Dikurang dengan minus 2 minus 5, 7. Ini sama dengan 13 dikurang 7, hasilnya 6 anak-anak. Lanjut ke soal ke-6 kita. 3 dikurang dengan plus 4 dikurang minus 9. Ini sama dengan 3 dikurang dengan 4 dikurang dengan minus sama dengan ditambah. Seperti ini. Boleh dihitung seperti ini dulu. 3 ditambah dengan 9 dikurang dengan 4. Sama dengan 3 ditambah dengan 9, 12 dikurang dengan 4, hasilnya 8. Soal nomor 7 anak-anak, minus 8 dikali dengan plus 2. Ini sama dengan minus dikali plus, hasilnya minus. 8 dikali 2, 16, hasilnya minus 16. Soal ke-8, ini tandanya sama dengan soal nomor 8, dalam kurung minus 3/4 kuadrat. Ini sama dengan, kalau ibu panjangkan seperti ini, minus 3/4. Ini dikali dengan minus 3/4. Nih sama dengan minus dikali minus, hasilnya plus 3. Ini pembilangnya kita kalikan, 3 dikali 3 9 per 4 dikali 4 16. 9/16 anak-anak, hasilnya plus di sini. Lanjut ke soal ke-9. Di sini 0,4 dikali minus 0,2. Di sini plus dikali minus, hasilnya minus. 0,4 bisa dibentuk 4/10 seperti ini, dikali dengan ini atau dalam kurung seperti ini anak-anak, 2/10 seperti ini, sama dengan minus 4 dikali 2 8 per 10 dikali 10 100, 8/100. Minus 8/100 sama dengan minus 0,08. Soal nomor 10 anak-anak, minus 28 dibagi dengan minus 4, ini sama dengan minus dibagi minus, hasilnya plus. 28 dibagi 4 7, hasilnya plus 7 anak-anak. Soal nomor 11, 9 dibagi dengan minus 12. Kita cermati, pembaginya lebih besar, bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ini sama dengan 9 dikali dengan minus 1/12 seperti ini, sama dengan plus dikali dengan minus, hasilnya adalah minus. Selanjutnya 9 dikali dengan 1/12, biar anak-anak lebih paham, sama dengan minus. Kita sederhanakan, 9 dibagi 3 3, 12 bagi 3 4, 3 dikali 1 3 per 4, hasilnya minus 3/4 anak-anak. Ke soal nomor 12 sekarang, minus 9/14 dibagi 6/7. Ini berarti minus dibagi dengan plus, hasilnya minus. Selanjutnya kita ubah dalam bentuk perkalian, 9/14 selanjutnya dikali 7/6. Sama dengan minus. Kita sederhanakan dulu, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Sekarang 6 dibagi 3 2, 9 dibagi dengan 3 3, 3 dikali 1 3 per 2 dikali 2 4, hasilnya minus 3/4. Soal keempat, hitunglah. Ibu mulai dari soal nomor 1. Minus 2 dikali 9 dikali minus 5. Untuk memudahkan, kita gunakan sifat komutatif pada perkalian. Ini minus 2 dikali minus 5 dulu, selanjutnya dikali dengan 9. Ini lebih mudah, sama dengan minus dikali minus plus, plus dikali plus, hasilnya plus.
2 dikali 5 10, dikali 9 90, hasilnya plus 90 anak-anak. Lanjut ke soal kedua. 3 dibagi minus 6 dikali 8. Ini sama dengan, ada bagi ada kali, kekuatannya sama, bagi dengan kali. Kita hitung dari depan. Kali kita turunkan, kali 8. 3 dibagi minus 6, plus dibagi minus, hasilnya minus. 3/6 Ibu jadikan dalam bentuk pecahan seperti ini, baru kita sederhanakan. Minus dikali plus, hasilnya minus. Ini kita sederhanakan. 6 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya 8 dibagi dengan 2, hasilnya 4 anak-anak. Ini tadi dibagi 2 3. Selanjutnya ini 3 dengan 3. Nih 3 dibagi dengan 3 1, 3 dibagi 3 1, tinggal 1 kali 4, hasilnya 4. Hasilnya minus 4 anak-anak. Ke soal nomor 3. 9 ditambah 2 dikali minus 3. Ada tambah ada kali, kali didulukan, plus ini kita turunkan. 9 plus dikali minus, hasilnya minus. 2 dikali 3 6. 9 ditambah minus 6 itu sama dengan 9 dikurang 6, sama dengan 3 anak-anak. Soal nomor 4. Minus 2 dikali dalam kurung 5 dikurang 9. Ini sama dengan, ada kali ada kurung, kurung didulukan, kali diturunkan. Minus 2 dikali 5 dikurang 9 itu minus 4 anak-anak, sama dengan minus dikali minus plus. 2 dikali 4 8, hasilnya plus 8. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Minus 6 dikali 2 dikurang 21 dibagi minus 7. Ini sama dengan, ini kita dulukan dulu boleh, ini kita hitung dulu boleh, tanda minusnya kita tulis dulu. Minus dikali plus, hasilnya minus. 6 dikali 2, hasilnya 12. Ini berarti minus 12 dikurang dengan plus dibagi dengan minus, hasilnya minus. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Ini sama dengan minus 12 dikurang dengan minus itu sama dengan ditambah 3, sama dengan minus 12 ditambah 3 lebih besar minusnya. 12 dikurang 3 9, hasilnya minus 9 anak-anak. Ke soal ke-6. Ini 36 dibagi, ini dalam kurung minus 3 kuadrat. Ini sama dengan 36 dibagi, pangkat 2-nya kita selesaikan dulu. Kalau bentuk seperti ini sama dengan 3 minus 3 kuadrat, yang dikuadratkan hanya angka 3, sama dengan minus, ini biar anak-anak tidak bingung, minus di sini 3 dikali dengan 3. Seperti ini. Sama dengan 36 dibagi dengan minus 3 dikali 3 9. Baru plus dibagi minus, hasilnya minus. 36 dibagi 9 4, hasilnya minus 4 anak-anak. Lanjut ke soal nomor 7 anak-anak. 1/4 dikurang 2/3, ini dalam kurung dikali 12. Ini sama dengan, yang dalam kurung kita selesaikan dulu, kali ini kita turunkan. Nih, karena ini penyebutnya belum sama, di sini 4, di sini 3, harus kita samakan dulu. Berarti ini bisa dikali silang anak-anak, caranya seperti ini. Nih, caranya seperti ini. Karena ini bilangan prima dan 4 bukan kelipatan 3. Langsung 4 dikali dengan 3 12, ini menjadi penyebut di sini. Selanjutnya 1 dikali dengan 3, hasilnya 3, kita letakkan di sini. Selanjutnya 4 dikali 2 8, kita letakkan di sini. Ini sama dengan, tetap di sini dikali 12, kita selesaikan dulu. Ini 3/12 dikurang 8/12, lebih besar minusnya, berarti hasilnya minus. 8 dikurang 3 hasilnya 5/12, minus 5/12, sama dengan minus dikali plus, hasilnya minus. Ini kita sederhanakan, 12 dibagi 1 12, 12 dibagi 1 12, hasilnya minus 5 anak-anak. Ke soal nomor 8. 5/6 dikurang 1/2 dibagi minus 3. Ada kurang ada bagi kita dulukan. Ini minus kita turunkan. 5/6 tandanya kurang. Selanjutnya kita selesaikan dulu. 1/2 dikali, selanjutnya dibalik. Minus 1/3, kebalikan dari minus 3.
sama dengan 5/6 minus tandanya. Kita sederhanakan, ini plus dikali dengan minus, hasilnya minus 1 dikali 1 1 per 2 dikali 3 6 sama dengan 5/6. Ini minus dikurang minus sama dengan ditambah, tambah 1/6. Ini sama dengan 6/6 anak-anak. Ini sama dengan 1. Soal kelima, tabel berikut ini menunjukkan suhu maksimum dan minimum harian di kota Suruoka, Jepang sejak tanggal 20 sampai 28 Februari 2013. Suhu maksimum dan minimum harian di kota Suruoka, Jepang sejak tanggal 20 sampai tanggal 28 Februari 2013. Di sini sudah ada tabelnya. Yang ditanyakan adalah tanggal berapakah selisih suhu maksimum dan minimum hariannya yang paling besar, dan tanggal berapakah yang selisih suhu. Ini selisih anak-anak, berarti nilai yang besar nanti maksimum dikurang minimum. Selisih suhu maksimum dan minimum hariannya yang paling kecil. Baik, sekarang kita selisihkan terlebih dahulu suhu maksimum dan minimumnya dimulai dari tanggal 20 anak-anak. Ibu beri lingkaran di sini tanggal 20, berarti 0,8 dikurang dengan minus 4,7. Ini sama dengan 0,8 dikurang minus, ini sama dengan ditambah anak-anak, ditambah dengan 4,7 sama dengan, boleh dipersusun di sini 0,8 ditambah dengan 4,7. Ini kita tambahkan 8 ditambah 7 15, 41 di sini, 1 ditambah 01 ditambah 45, 5,5 anak-anak, 5,5. Sekarang untuk tanggal 21 di sini aku tulis 21, ini minus 0,2 dikurang dengan minus 4,4 sama dengan minus 0,2 ini ditambah dengan 4,4. Di sini minus, di sini plus, lebih besar plusnya, hasilnya berarti plus. Ini 4,4. Ini hitung di sini 4,4 dikurang dengan 0,2. Di sini 4 dikurang 22, di sini koma 4. 4,2 anak-anak. 4,2 selisihnya. Tanggal 22 anak-anak, sekarang tanggal 22, 2,1 dikurang minus 2,6. Ini sama dengan 2,1 ditambah dengan 2,6. Ini sama dengan, kalau ibu langsung menghitung hasilnya adalah 4,7 anak-anak. Selanjutnya ke tanggal 23, ibu letakkan di sini tanggal 23 biar cukup anak-anak. Tanggal 23, 2,1 dikurang dengan minus 4,8. Di sini sama dengan 2,1 dikurang minus sama dengan ditambah 4,8. Ini sama dengan 6,9. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali. Sekarang 24. Untuk 24 ibu letakkan di sini biar cukup tempatnya. Tanggal 24, 1,7 dikurang dengan minus 5,1 sama dengan 1,7 ditambah dengan 5,1 sama dengan 6,8 anak-anak. Lanjut sekarang untuk tanggal 25 ibu letakkan di sini tanggal 25. Ini minus 0,4. Ini dikurang dengan minus 4,2 sama dengan minus 0,4 ditambah dengan 4,2. Ini sama dengan, kalau kita kurangkan, ibu kurangkan di sini, ini lebih besar plusnya, 4,2 dikurang dengan 0,4 kita kurangkan. 2 dikurang 4 tidak bisa, pinjam depan, sini 3 jadi 12. 12 dikurang 4 8,3. 3,8 anak-anak. Ke tanggal 26 sekarang, ini 26 berarti 3,0 dikurang dengan minus 3,5
sama dengan 3,0 ditambah dengan 3,5 sama dengan 6,5. Ini selanjutnya tanggal 27, Ibu letakkan di sini. 27, 7,5 dikurang dengan minus 7,3 sama dengan 7,5 ditambah dengan 7,3 sama dengan 14,8. Ke tanggal 28 Ibu letakkan di sini. 8,5 dikurang dengan 0,9 sama dengan, kita bersusun di sini 8,5 dikurang dengan 0,9. Ini 5 dikurang 9 tidak bisa, pinjam depan di sini 7, sini 15. 15 dikurang 9 6,7. 7,6 anak-anak. Sekarang kalau kita cermati mana selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar itu 14,8 di sini. Tanggal 27 ini yang selisih paling, ini yang terbesar. Selanjutnya yang selisihnya paling kecil itu 3,8 anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengoreksi di sini nih 3,8 ini selisih yang paling kecil tanggal 25. Ini yang terkecil. Jadi selisih yang terbesar tanggal 27, selisih yang terkecil tanggal 25. Kembali ke soal anak-anak, tanggal berapakah yang selisih suhu maksimum dan minimum hariannya paling besar? Tadi tanggal 27 Februari 2013. Dan pertanyaan kedua, tanggal berapakah yang selisih suhu maksimum dan minimum hariannya yang paling kecil? Tadi tanggal 25 Februari 2013. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.